Pemirsa JTV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Jimmy Mardika di acara Imaji, Inspirasi Masyarakat Jogja Istimewa. Kali ini saya berada di Kaliurang, tepatnya di sebuah kedai kopi namanya Camel Rikat. Kali ini kita tidak akan membahas tentang kopi. Kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan pariwisata berdasarkan dengan basis komunitas. Salah satunya adalah pariwisata di Nawang Jagat. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan Mas Gatot selaku koordinator dari pariwisata Nawang Jagat yang terletak di Kaliurang. Nah, Nawang Jagat ini menariknya adalah begini pemirsa. Itu adalah sebuah tempat pariwisata, Mas ya? Iya, betul. Tempat pariwisata yang benar-benar dikelola oleh masyarakat komunitas. Bisa dijelaskan, Mas, awal dari pemilihan lokasi dan arti nama dari Nawang Jagat itu sendiri? Ya, terima kasih. Saya Gatot ya, Mas ya. Gatot, ini sebagai koordinator komunitas yang mengelola Nawang Jagat, khususnya komunitas pemuda. Pemuda asli sini? Pemuda ya, pemuda Kaliurang Barat. Kaliurang Barat. Jadi kita pemuda Kaliurang Barat mengelola destinasi wisata bernama Nawang Jagat. Sebelumnya Nawang Jagat ini ambil dari bahasa Jawa. Nawang Jagat gitu ya. Ya, Nawang artinya? Nawang itu artinya memandang. Memandang. Terus Jagat itu alam semesta. Gitu. Jadi kenapa kita memilih nama itu, karena memang lokasinya itu benar-benar di alam dan kita bisa memandang alam semesta. Alam semesta itu karena kan lokasinya di bukit ya itu ya. Nawang Jagat itu di bukit, di sebuah bukit. Terus kita bisa melihat Bukit Turgo. Terus tengahnya ada Gunung Merapi, terus sampingnya lagi ada Bukit Pawangan. Jadi kalau teman-teman tahu ya itu ya kayak gunungan wayang itu loh. Jadi modelnya gunungan wayang. Oke, pemirsa, ini memang sebelumnya kita memang berencana kita mengadakan talk show-nya itu di lokasi karena ini hujan. Ya kita alihkan karena beliau itu sangat sibuk mengurus pariwisata itu, pemirsa. Jadi akhirnya kita tentukan tempatnya itu di kedai kopi ini. Apa sih bedanya dengan pengelolaan pariwisata yang berbasiskan komunitas dengan yang tidak? Iya, kalau berbasis komunitas ini kan kita benar-benar memberdayakan masyarakat. Jadi destinasi wisata itu miliknya masyarakat gitu. Jadi bukan miliknya perseorangan. Gitu. Jadi benar-benar kita bareng-bareng, kita rembuk bareng, kita kerjakan bareng, dan hasil dari itu juga kita bagi bareng gitu. Jadi semuanya benar-benar komunitas ya, memikirkan bersama, rembukan bersama. Jadi nggak hanya satu orang yang investor atau apa kan. Kalau investor kan tinggal ini ya sudah kamu kerja aja gitu. Ini enggak, ini benar-benar kita rembukan. Jadi bukan pekerja, jadi justru biasanya kan pariwisata yang berdasarkan investor itu masyarakat sebagai pekerja. Ini turut memiliki. Ya. Mereka turut memiliki destinasi itu. Mereka turut memikirkan destinasi itu. Mereka turut menjaga destinasi itu. Jadi mereka memiliki rasa memiliki. Nanti destinasi Nawang Jagat ini gimana sih baiknya? Nanti mau seperti apa sih? Itu bahkan sampai dalam hal manajemen ya. Juga bareng-bareng. Jadi yang menjadi pertanyaan saya ini, Mas, kan lokasi wisata itu kan ini milik siapa? Umpamanya saya ada di suatu tempat, ini ada tempat yang bagus. Bisa jadi itu kan milik desa atau milik ada Sultan Ground atau milik perseorangan. Nah, itu proses untuk bisa disetujui untuk menggunakan tempat itu bagaimana? Ya, jadi kalau tempat yang sekarang jadi destinasi Nawang Jagat itu adalah tanah miliknya Sultan Ground, gitu. Dari Sultan Ground, dari pihak keraton itu ingin masyarakat itu berdaya, apalagi yang masyarakat yang hidup dalam kawasan wisata ya seperti Kaliurang ini, gitu loh. Selama ini kan kita ini bener sih kita ada hidup di kawasan wisata, tapi kita tidak hidup dari wisata, gitu loh. Jadi dari pihak kenyataannya seperti itu ya. Kenyataannya seperti itu. Jadi seperti Mas Gatot itu tinggal benar-benar asli tinggal di sini, tapi malah tidak hidup dari pariwisata. Banyak teman-teman pemuda itu yang malah cari
apa ya pekerjaan malah di luar di kota gitu. Oke. Tapi akhirnya kan dari pihak keraton memikirkan ya. Saya sangat berterima kasih matur nuwun sekali dari pihak keraton sudah memberikan lahan tempat yang bagus agar warga khususnya pemuda ini bisa berdaya gitu, diberdayakan semua. Jadi tanah ini adalah tanah miliknya Sultan Ground yang diserahkan ke pemuda, disuruh mengelola dan yang hasilnya nanti dibagi oleh masyarakat. Jadi dari pihak keraton tidak minta hasil apa-apa. Jadi murni ini ada tanah miliknya keraton, silahkan digunakan gitu. Dan yang jadi apa ya, yang membuat kita sangat rasa memiliki dari pihak keraton juga bilang bahwa tolong tanah ini juga dijaga. Yang jaga siapa? Ya pemuda ini. Jadi kita nggak hanya mengelola, tapi menjaga sekalian tanah itu. Itu semacam kayak sustainable ya. Itu gitu. Basisnya itu sama dengan kayak ekowisata seperti itu. Iya. Jadi basisnya kita itu ya tadi ya saya katakan ya benar-benar dari masyarakat dikelola untuk memajukan wisata, tapi wisata yang benar-benar masyarakat murni. Jadi semuanya dari masyarakat untuk masyarakat gitu. Yang sebelum-sebelumnya adalah investor ya. Yang sebelum-sebelumnya ya masyarakat hanya pekerja gitu loh. Dia hanya bekerja di situ. Dia nggak memikirkan, dia nggak memiliki ini gimana ya caranya memajukan, ini gimana ya, itu nggak ada. Saat ini yang sudah dilakukan di Nawang Jagat sejauh mana? Ya saat ini yang sudah dilakukan di Nawang Jagat ya kita bersyukur ya, maksudnya Nawang Jagat sudah bisa jalan walaupun dari masyarakat ini memang benar-benar kita sistemnya itu kayak rumah tumbuh gitu loh. Jadi berkembang terus, tidak yang seperti kayak investor yang punya uang ya langsung jadi semua. Jadi kita benar-benar perlahan kita benahi, kita gotong royong. Ya bisa. Jadi kan justru menariknya lebih organik. Organik. Bisa menyesuaikan dengan yang ada. Jadi nanti kita benar-benar gotong royong itu. Kalau sama teman-teman itu ya kita gotong royong, kita corone babat alas ya gotong royong gitu. Bersih-bersih ya gotong royong gitu. Makanya kan setiap hari Senin gini, ini kan hari Senin ya kita ngobrol ini memang kita gunakan untuk rehat dan gotong royong, membersihkan dan kita di situ ada ada doa bersama juga. Bersyukurlah. Jadi, secara sosial kulturalnya masih tetap dijaga. Budayanya. Gitu. Jadi memang benar-benar murni dari masyarakat. Saat ini yang tergabung di Nawang Jagat sampai berapa orang, Mas? Saat ini ada sekitar 15 pemuda. 15 pemuda. Pemuda dan pemudi ya. Awalnya Mas Gatot bisa meyakinkan teman-teman bahwa potensi pariwisata Nawang Jagat itu juga bisa maju, itu bagaimana? Awalnya dulu. Kan seperti itu kan tidak bisa kita tiba-tiba ngajak, ini ada tempat wisata yang kita kelola. Pasti kan ada. Mungkin ini bisa bagi pemirsa lainnya bisa bermanfaat ketika di Jogja itu kan sebenarnya banyak sekali tempat-tempat spot-spot yang menarik yang bisa dikelola oleh masyarakat sekitar. Ya awalnya sih yang pertama ya kita harus sadar itu ya. Maksudnya kan saya bercerita pada teman-teman bahwa kita hidup di kawasan wisata, tapi kita itu benar-benar memikirkan bagaimana masyarakat ini bisa bertumbuh dari wisata gitu. Awalnya tuh ini mau ada kesempatan, yuk sama-sama bareng-bareng yuk kita coba semua dari nol, kita belajar bareng-bareng karena dengan adanya destinasi ini itu selama ini ya memang baru berjalan belum lama, tapi itu mulai kapan? Kalau benar-benar resminya dikelola ya itu mulai seperti ulang tahunnya Negara Republik Indonesia 17 Agustus. Ini benar-benar yang dikelola ya, maksudnya dikelola itu ya kita benar-benar siap. Meyakinkannya teman-teman sih ya kita ngobrol sharing gitu loh. Selama ini kita gimana? Apakah kita cuma diem saja? Kita cuma mengharapkan dari dari orang lain gitu untuk meningkatkan potensi, menunggu modal datang, nunggu investor datang. Apakah hanya seperti itu terus? Kita bisa loh. Yuk kita coba, kita mulai dari nol.
Ya kalau di lapangan tuh ada hal yang mungkin kita belum tahu kan wajar ya. Tapi kan itu proses bertumbuh. Terus bertumbuh gitu loh. Terus saya meyakinkannya ya teman-teman yuk kita bangun bersama-sama karena di Nawang Jagat ini kedepannya ya rencananya kita itu tidak hanya untuk pemuda tapi bisa menyebar untuk seluruh masyarakat Kaliurang gitu loh. Maksudnya seperti apa tuh menyebar itu? Ya maksudnya nanti ketika impactnya, dampaknya itu ketika nanti Nawang Jagat semakin hari bertumbuh terus berproses muncul lagi situs tempat-tempat baru nanti mungkin ruang usaha baru ya nanti kita buka sesuatu yang baru di sana bikin acara nanti kan bisa berdampak luas ke masyarakat ya saya meyakinkannya yuk mumpung ini ya karena jujur nih saya tuh dari kecil memang di Kaliurang tapi saya baru pertama kali dalam hidup saya pribadi selama ini itu berapa 40 tahun umur Mas ya? Waduh belum masih muda ya dinamiknya Mas jadi apa ya maksudnya tuh saya tuh sama teman-teman sebenarnya saya sudah lama sama teman-teman punya impian untuk Kaliurang itu sudah lama tapi kita hanya bisa bikin event nggak sustain gitu loh nggak panjang jadi event kan cuma sekali happening gitu aja tapi lama kelamaan piye ya gimana caranya gitu loh bahwa kita harus bisa masyarakat bisa bareng-bareng bisa menikmati hasilnya bareng-bareng gitu loh akhirnya ya itu yang cara meyakinkannya teman-teman yuk kita coba yuk kita bareng-bareng jalan saya nggak bisa sendiri kita ya tadi komunitas membangun kepercayaan kita saling komunikasi kalau ada suatu hal yang dirasa kurang ya diobrolkan gitu. Nah yang paling sulit dalam pengelolaan pariwisata dengan komunitas itu apa Mas? Kendala yang paling sulit ya kendala yang paling sulit itu adalah itu tadi kita kalau tidak ada komunikasi yang sering itu sering miskomunikasi itu loh makanya keterbukaan itu penting. Pendanaan kita secara pribadi ya maksudnya. Awal ke pribadi dulu ya, swadaya gitu. Atau ada bantuan dari pemerintah daerah? Ada bantuan dari Paduan, ada bantuan dari Pak Lurah ada. Pak Lurah ada. Bantuan dari Pak Lurah ada. Itu sebenarnya bantuan itu bisa didapatkan asal dari pihak komunitas itu memulai usaha itu sebenarnya ya. Jadi ketika sebenarnya mudah-mudahan ya kan, maksudnya proses ini kan sepertinya berjalan lancar toh. Yang proses untuk menjadi Nawang Jagat. Ya sebenarnya enggak sih. Enggak gitu. Oh enggak. Sebenarnya enggak. Kalau saya lihat sekarang kan udah jadi. Ya iya sih. Kalau orang lihat udah jalan tuh. Tapi prosesnya enggak seperti itu. Jadi apa ya? Banyak lah sedikit konflik atau apa mungkin ya. Boleh diceritakan nggak konflik ya? Saya pikir tidak perlulah kita jelaskan. Oh siap. Lebih kepada semangat Mas Gatot dan teman-teman di sini punya keyakinan bahwa kalau kita mau berjalan bareng, yuk itu pasti jadi. Iya. Betul. Nah, lebih ke situ aja gitu kita. Ya tadi ada bantuan juga sih. Saya lupa dari Gusti Kanjeng Ratu Mas. Langsung kita belikan hamuk kan di sana ada pohon hamuk terus untuk gotong royong untuk bersih itu juga ada langsung dari Gusti Kanjeng Ratu Mas. Bantuan untuk kedepannya itu Nawang Jagat mau dibawa kemana Mas? Apakah itu sebagai hanya tempat wisata? Apakah ada ide-ide kreatif yang mau dikembangkan lagi atau dari komunitas Kaliurang Barat ini apakah ada berkeinginan untuk membuka tempat-tempat wisata baru di Kaliurang, pengelolaan bersama lagi? Saya melihat kan sebenarnya di Kaliurang ini banyak sekali potensi-potensi seperti rumah-rumah tua atau apa. Apakah ada seperti ide-ide lagi atau hanya di situ dulu? Ya kalau ide sih ada ya, ide ke depan ada. Kalau pengembangannya untuk Nawang Jagat ini, Nawang Jagat kan sekarang baru untuk piknik area sama camping ground. Untuk saat ini? Nah, itu saat ini yang jalan baru piknik area sama camping ground. Tapi kedepannya di situ bisa kita buat event apapun, kesenian apapun itu kita bisa buat. Dan kedepannya kita juga akan bikin kayak bukan warung sih, tapi tempat untuk kopi. Oke. Itu tempat untuk ngopi.
nanti juga ada apa ya, tower pandang untuk Tower pandang. kan kalau di Taman Jaga itu bisa lihat kota, kalau malam itu bisa lihat kota, bisa lihat Merapi, bisa lihat lava pijar juga. Itu kalau posisi cerah ya? Ya cerah, kalau posisi cerah. Dan kalau cerah kita bisa lihat sunset ya. Itu juga bisa kita saksikan di sana. Jadi masih banyak sekali potensi yang akan kita gali di sana. Itu berarti untuk tempat yang lain belum ada bayangan ya untuk tempat-tempat selain Lawang Jagat, apakah Ada sebenarnya. Sebenarnya kemarin tuh ada bayangan bahwa teman-teman tuh pengen bikin kayak skatepark, skateboard itu, sepedaan itu, tapi di alam. Itu kemarin udah ada model seperti itu, sama mini futsal ya yang outdoor. Mini futsal di situ. Tapi juga di alam. Jadi semuanya olahraga tapi di alam gitu loh. Suasananya alam gitu, Pak. Itu rencananya ke depan ada seperti itu juga. Ya seperti saat kemarin ada kondisi PPKM itu, dan mudah-mudahan yang Jogja semoga semakin menurun, Mas ya. Amin, amin. Itu mungkin akan lebih meningkatkan lagi aktivitas di sini. Iya, betul sekali. Oke, saya kira cukup sekian, Mas Gatot. Ya, terima kasih. Untuk Sama-sama. ya. Matur nuwun. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Mas Gatot. Sampai jumpa di acara Imaji selanjutnya. Mas minum dulu, Mas. Oke.